Selamat datang di Podcast Nurse, suara kebanggaan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di Podcast Nurse, ngobrol kesehatan bareng Nurse ASN Kemenkes. Tema kita hari ini adalah visualisasi bangsa, cinta tanah air dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa. Dalam hal ini melalui pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Vertikal Kemenkes. Tak kenal maka tak sayang, saya, Nurse Indah Ayu Lestari Hidayatullah dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo akan menjadi moderator dalam kesempatan podcast kali ini. Kami akan berbagi cerita dan pengalaman dari nurse-nurse muda ASN Kemenkes. Dengan semangat cinta tanah air dan bela negara, kami ingin menginspirasi dan memberikan motivasi kepada para ASN Kemenkes untuk terus berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sebelumnya, saya mau menyapa keempat narasumber yang akan sharing bareng pada podcast kita hari ini. Yang pertama, ada Nurse Angga dari RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang. Halo Nurse Angga, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nanti kita sharing bareng ya Nurse Angga. Baik. Narasumber kita yang kedua ada Nurse Irsyad Hidayat Sukmana dari RSUP Fatmawati Jakarta. Halo Nurse Irsyad, gimana kabarnya? Halo Kak, Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nanti kita sharing bareng ya Nurse. Ada narasumber kita yang ketiga, ada Nurse Agung Triyuwono dari RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyu Asin. Halo Nurse Agung, gimana kabarnya? Halo Nurse, Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Siap nanti memberikan perspektif yang luar biasa ya Nurse Agung. Insya Allah siap. Selanjutnya ada narasumber kita yang keempat, ada Nurse Wanhar dari RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Halo Nurse Wanhar, gimana kabarnya? Halo, kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita dengarkan perspektif dari narasumber kita yang pertama. Kepada Nurse Angga, silakan memberikan sharing-sharingnya terkait implementasi yang sudah dilakukan di RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang terkait cinta tanah air. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sharing tentang kontribusi terhadap kemajuan bangsa supaya kita lebih cinta tanah air. Bagi saya, untuk memajukan bangsa, kita harus belajar sungguh-sungguh. Sebagaimana dari aturan dari Kemenkes RI, kompetensi bagi ASN, khususnya CPNS bagi kita, itu adalah mengikuti minimal 20 jam pelajaran. Maka dari itu kita harus meningkatkan kompetensi kita masing-masing. Sebagai perawat, kita harus mengikuti pelatihan-pelatihan baik daring maupun luring yang diadakan dari rumah sakit kita maupun dari pihak luar. Kemudian, kita sama-sama tahu nih, pendidikan adalah kunci dari kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, saya mau ngasih contoh pengalaman saya dalam berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Di sini di rumah sakit saya, di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, saya bertugas di Poliklinik Rawat Jalan, yang mana di poliklinik ini saya adalah termasuk perawat yang usianya muda atau junior. Dalam keseharian kami di poliklinik, kami menggunakan sistem rekam medis. Rekam medis ini sekarang kita menggunakan sistem rekam medis elektronik. Dan pada bulan November tadi,
kami melakukan pergantian dari sistem rekam medik yang elektronik yang lama ke elektronik yang baru. Tentu ini adalah suatu perubahan yang mana kita harus siap untuk menghadapi perubahan tersebut, harus beradaptasi. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita harus mempelajari dari sistem rekam medik elektronik tersebut supaya kita bisa mengaplikasikannya dalam pelayanan di rumah sakit. Dan alhamdulillah dari mengikuti Zoom tentang cara mempraktikkan sistem rekam medik ini, alhamdulillah sekarang kami bisa beradaptasi dan pelayanan sudah cukup lancar ketimbang dari rekam medik yang lama. Ini lebih memudahkan kami dalam melakukan pelayanan kepada publik. Baik, itu saja. Oke, baik Nurse Angga, terima kasih atas penyampaian sharing-sharingnya yang bisa dibagikan ya ke kita. Ternyata memang kita sebagai nakes juga harus melek ya terkait teknologi-teknologi yang baru, terutama saat ini ada rekam medis elektronik ya yang harus kita adaptasi bersama-sama. Oke, kita lanjut ke narasumber yang berikutnya, yaitu ada Nurse Irsyad Hidayat Sukmana dari RSUP Fatmawati, Jakarta. Silakan Nurse Irsyad bisa menyampaikan sharingnya terkait cinta tanah air di RSUP Fatmawati. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Irsyad yang berdinas di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, kamar operasi ya. Berbicara dengan cinta tanah air sebagai seorang perawat kamar operasi ya, kayak wujud cinta tanah air tidak selalu berupa angkat senjata, melainkan dedikasi tinggi dalam menjaga keselamatan nyawa rakyat Indonesia di meja operasi. Di balik pintu besi kedap suara dan suhu dingin yang menerpa, dedikasi saya untuk bangsa ini bermula. Setiap pagi saat saya menggunakan jubah steril dan masker, saya sedang siap berjuang untuk menjaga amanah besar, yaitu nyawa sesama saudara sebangsa dan setanah air. Cinta tanah air bagi saya bukan hanya sekedar upacara, melainkan ketelitian dalam menghitung setiap helai kasa dan memastikan setiap instrumen bedah bebas dari kumel atau steril. Di ruang operasi ini tidak ada perbedaan suku, agama, atau golongan. Siapapun yang terbaring di meja operasi adalah saudara sebangsa yang harus saya layani dengan standar tertinggi. Saat fajar belum menyingsing atau ketika malam mencapai puncaknya, panggilan tugas sering kali datang. Nah, itu pasti ada. Namun lurus kita ketika demi melihat pasien kembali bernafas lega atau detak jantung yang kembali stabil. Saya percaya Indonesia yang kuat dibangun oleh rakyat yang sehat. Menjadi perawat kamar operasi adalah cara saya untuk menjaga kedaulatan bangsa melalui ketahanan kesehatan. Dengan integritas dan profesionalisme, saya menjaga harapan setiap keluarga Indonesia yang sedang menunggu di luar kamar operasi. Inilah bukti saya, inilah cara saya mencintai Indonesia setiap detik di setiap tindakan bedah. Bagi saya sebagai perawat kamar operasi, masker yang dipakai bukan sekedar menutup wajah, melainkan simbol janji untuk menjaga nafas bangsa Indonesia. Tabletan dan alat steril yang disiapkan adalah doa dan bakti nyata untuk Ibu Pertiwi. Dari saya sekian ya. Oke, baik. Terima kasih Nurse Irsyad atas penyampaian sharingnya. Berarti Nurse Irsyad ini adalah perawat bedah ya di ruang operasi RSUP Fatmawati. Tentunya juga harus fokus terhadap pekerjaan terkait menghitung jumlah kasa, jarum, dan lain sebagainya. Terima kasih Nurse Irsyad. Terima kasih Nurse. Oke, kita lanjut ke narasumber yang berikutnya. Ada Nurse Agung Triyuwono dari RSUP Dr. Rifai Abdullah Banyuasin. Pada Nurse Agung, boleh disampaikan sharing-sharingnya bagaimana nih implementasi cinta tanah air di rumah sakitnya. Oke, terima kasih Nurse Indah.
Halo sahabat podcast Nurse, sini saya akan berbagi cerita ya terkait kontribusi saya pada kemajuan bangsa kaitannya sama cinta tanah air. Oh ya, sebelumnya saya ini sebenarnya aslinya Jawa. Nah, kebetulan dapat tugas penempatan di Rumah Sakit Banyuasin yang sebelumnya saya itu nggak pernah punya kepikiran bisa sampai di Pulau Sumatera. Dan ternyata itu dikabulkan oleh Allah, biar saya merasakan hidup di Pulau Sumatera. Baik, jadi saya ingin sharing wujud cinta tanah air saya yang asli orang Jawa tinggal di Pulau Sumatera dan saya berprofesi sebagai perawat. Jadi wujud cinta tanah air saya terhadap kemajuan bangsa, saya berkontribusi yang pertama, saya dalam memberikan pelayanan keperawatan itu pelayanan yang profesional. Selain itu, kontribusi saya ketika memberikan pengabdian saya juga tanpa pamrih. Dan serta saya berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya di sekitar wilayah Banyuasin. Maksudnya apa? Saya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, maksudnya yaitu ketika asuhan keperawatan itu asuhan keperawatan yang aman dan juga bermutu serta berkesinambungan. Selain itu, ketika kita dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan ini, kita juga harus selalu meningkatkan kompetensi kita sebagai perawat. Benar sekali seperti Nurse Angga, kita harus melek teknologi, kita harus selalu terus-menerus belajar sepanjang hayat. Lebih baik kita juga, alangkah lebih baiknya kita bisa mengembangkan berbagai inovasi terkait teknologi dalam bidang keperawatan. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Mungkin cukup itu, Nurse Indah. Oke, baik Nurse Agung, terima kasih atas sharingnya yang luar biasa tentunya kita dan tentunya Mas Agung juga ini ya, jadi adaptasi lingkungan juga di tempat kerja karena yang berbeda dengan tempat asalnya. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir, yaitu ada Nurse Wanhar dari RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Kepada Nurse Wanhar, silakan menyampaikan sharing-sharingnya terkait implementasi cinta tanah air yang dapat dilakukan di RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo. Terima kasih Nurse Indah. Halo Sobat Podcast Nurse. Perkenalkan saya Wanhar, saya dari RSCM yang bertugas pada ruang rawat inap. Saya sebagai ASN yang bertugas di ruang rawat inap tentu sudah sangat erat kaitannya dengan upaya kuratif. RSCM dan rumah sakit lainnya, saya yakin tidak hanya berfokus pada pengobatan atau kuratif saja, tetapi juga menjunjung tinggi 4 pilar utama dalam dunia kesehatan, yaitu preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif. 4 pilar tersebut tidak hanya menjaga tubuh kita, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada kemajuan sebuah bangsa. Untuk yang pertama, promotif dan preventif mempunyai makna sebagai fondasi bangsa yang kuat. Bayangkan sebuah bangunan megah, bangunan itu adalah negara kita, Indonesia. Untuk berdiri kokoh, ia butuh fondasi yang kuat. Dalam konteks kesehatan, fondasi ini adalah promotif dan preventif. Promotif berfokus pada peningkatan kesehatan secara umum. Lalu adanya preventif, ini adalah tindakan pencegahan spesifik. Contoh yang paling nyata saat ini adalah vaksinasi untuk melindungi kita dari penyakit menular, atau screening kesehatan rutin yang berguna untuk mendeteksi potensi masalah sejak dini. Yang kedua adalah kuratif, mempunyai makna menangani krisis. Jika sudah dilakukan promotif dan preventif, tidak menutup kemungkinan penyakit kambuh kembali. Disinilah pilar ketiga kuratif memegang peran vital. Kuratif adalah aspek pengobatan bagi kita tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan di rumah sakit atau puskesmas. Tindakan kuratif memastikan bahwa ketika seseorang jatuh sakit, mereka mendapatkan
penanganan medis yang cepat dan tepat. Yang ketiga, rehabilitatif dengan makna membangun kembali kekuatan. Jika sudah dilakukan upaya kuratif, saatnya membangun kembali. Inilah peran rehabilitatif. Seringkali setelah sakit parah, seseorang tidak bisa langsung kembali normal. 4 pilar di atas bukanlah pilihan yang terpisah, melainkan sebuah ekosistem yang terintegrasi dan saling menguatkan. Itu yang harus kita jalankan sebagai tenaga kesehatan yang cinta dengan tanah air. Baik, terima kasih Nurse Wanhar atas penyampaian sharing-sharingnya. Artinya kita juga menjadi reminder ya untuk kita sebagai nakes. Tidak terasa podcast hari ini sudah selesai. Terima kasih pada seluruh narasumber yang telah membagikan pengalamannya kepada kita semua. Semangat cinta tanah air bisa kita wujudkan lewat dedikasi nyata di pelayanan kesehatan, melayani sepenuh hati untuk Indonesia sehat. Mari kita jadikan setiap tugas sebagai ibadah dan wujud nyata dalam melayani rakyat. ASN Kemenkes, cinta tanah air. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.